Kebakaran terjadi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur Minggu malam. Sebanyak 400 bangunan warga terbakar dan 44 kakak menjadi korban. Dalam kejadian ini kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebakaran diduga karena korsleting listrik di salah satu rumah warga. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Saat ini sudah tersedia 3 tenda pengungsian untuk korban. Selain itu, para korban juga sudah mendapatkan bantuan makanan dan pakaian. Pasca insiden kebocoran gas beracun H2S akibat pengeboran sumur panas bumi PLTP SMGP di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, polisi menurunkan tim Lab 4 untuk menyelidiki penyebab kebocoran gas dan juga memastikan bahwa udara di sekitar lokasi tak lagi berbahaya. Sementara ke-21 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Meski begitu, kondisi para korban mulai membaik. Hanya sebagian yang masih merasakan pusing dan sesak nafas. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, sudah terjadi 2 kali kebocoran gas H2S yang menyebabkan warga di sekitar PLTP mengalami keracunan massal. Nasib naas menimpa seorang anak berusia 9 tahun berinisial DAM asal Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Karena menjadi korban ledakan petasan berukuran diameter 5 cm. Kejadian tersebut viral di media sosial. Akibat peristiwa itu, tangan kanan bocah naas tersebut mengalami luka serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa pertama kali terjadi saat korban memegang petasan yang tidak meledak meski sudah disulut api. Sesaat setelah dipegang, petasan meledak dan melukai tangan korban. Sementara kasus tersebut kini sedang ditangani oleh Polres Kediri. Saat ini sejumlah saksi diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, sekitar sepekan jelang Lebaran, ribuan pemudik mulai memadati Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pihak pelabuhan hari ini memberangkatkan 2 kapal tujuan Semarang, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur. Inilah suasana Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ribuan pemudik yang mayoritas adalah para pekerja di perkebunan kelapa sawit yang tersebar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mulai memadati pelabuhan. Para pemudik mengaku berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan yang kerap terjadi di beberapa hari jelang Idul Fitri. Padat mudiknya nanti malah kita repot sendiri di jalan nanti ya. Oh gitu ya. Nah, ini rombongan berapa orang? Orang 4. Orang 4 ya? Surabaya semua? Ya. Hari ini pihak pelabuhan memberangkatkan 2 kapal tujuan Semarang, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur. Sejak H-15 hingga H-7 hari ini, sudah sekitar 5.000 pemudik yang diberangkatkan menuju Pulau Jawa menggunakan kapal milik PT Dharma Lautan Utama dengan tujuan Semarang dan Surabaya, Jawa Timur. Keberangkatan hari ini kita ada rute 9 ke Semarang, kurang lebih kita bawa 700-an lebih untuk Satya Kencana 3 jurusan ke Surabaya, kemudian kita bawa bisa 300 lebih. Lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi 5 hari ke depan dengan tersisa 5 kali angkutan, sementara sisa tiket sekitar 2.500 lembar sudah ludes terjual. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Sakwan, iNews melaporkan. Ribuan pemudik dari berbagai daerah mulai memadati stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyiapkan 7 kereta api ekstra Lebaran. Jelang Lebaran, stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta mulai dipadati ribuan pemudik Senin pagi tadi. Baik yang tiba di Yogyakarta maupun yang hendak mudik keluar Yogya. Mereka berasal dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Kepadatan pemudik diantaranya terjadi di pintu masuk atau keberangkatan sehingga menyebabkan antrian cukup panjang.
Pelonggaran untuk mudik dari pemerintah tahun ini membuat antusias masyarakat. Iya, karena udah mulai libur dan kemarin juga kan masih pandemi ya, jadi kayak malas aja gitu mudik. Dan sekarang kan yang penting udah vaksin ya, jadi mudik. Ya pastinya bersyukur, makan ya kemarin-kemarin masih susah gitu ya, itu udah normal dulu ya. Tadi pemeriksaannya apa aja Mas? Ini tadi cuma cekin tiket ya, yang sudah booster nggak perlu rapid, tapi yang masih vaksin 2 kali masih antigen. Oke, PCR. Sementara itu berdasarkan data PT KAI Daop 6 Yogyakarta, rata-rata penumpang yang turun di stasiun kereta api Lempuyangan mencapai 2.000 orang per hari. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyiapkan 7 kereta api ekstra lebaran. Untuk kedatangan penumpang di wilayah Daop 6 atau mudik ini, kita pantau dari data kurang lebih mulai tanggal 27 itu sudah mulai ada kenaikan. Puncaknya kita prediksi tanggal 29 kedatangan penumpang. Sedangkan untuk arus baliknya kita prediksi mulai tanggal 5, 6 itu sudah mulai tinggi. Diperkirakan puncak arus mudik di stasiun-stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 April 2022 mendatang dengan jumlah pemudik mencapai 15.000 orang. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik yang pulang kampung dengan kendaraan roda 4 bisa menikmati beragam fasilitas di sejumlah posko yang didirikan di sepanjang jalur mudik. Pemudik bisa beristirahat dengan aman dan nyaman untuk mengurangi resiko kecelakaan saat berkendara. Halo pemirsa, pemerintah telah resmi memperbolehkan masyarakat untuk mudik di tahun 2022. Setelah 2 tahun lamanya ini sempat ditunda. Dan diperkirakan akan ada sebanyak 80 hingga dengan 85 juta masyarakat Indonesia yang akan mudik di tahun ini. Melihat hal tersebut, tentunya posko mudik sangatlah penting untuk menunjang aktivitas masyarakat. Nah, salah satu posko yang sudah dibuka tepatnya ada di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek yang baru saja dibuka. Posko mudik siaga 24 jam ini tersebar di 11 titik jalur mudik pantai utara Pulau Jawa yang tersedia dari 23 April hingga 8 Mei 2022. Salah satu posko PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia ada di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Posko mudik dilengkapi dengan ruangan ber-AC, sofa, TV, serta game konsol. Pemudik juga dapat menikmati koneksi Wi-Fi, makanan, hingga minuman gratis. Selain itu disediakan juga 40 titik bengkel siaga liburan dari tanggal 1 hingga 4 Mei untuk pengecekan kondisi kendaraan gratis dan beragam promo servis menarik lainnya. Kita bisa menikmati fasilitas AC, Wi-Fi, sofa yang nyaman, tempat pijat, dan juga kids area untuk anak-anaknya sambil menunggu bapak dan ibunya mungkin menunggu kendaraan selesai diperbaiki. Dengan adanya posko mudik yang nyaman dan juga fasilitas yang lengkap, tentunya dapat mendukung aktivitas masyarakat ketika mudik di tahun 2022. Jaga kesehatan Anda, jaga protokol kesehatan, dan juga tetap waspada. Dari Cikampek, Jawa Barat, Camar Haenda, Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, pemudik manfaatkan rest area untuk beristirahat saat mudik. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di iNews Sore.